Swastiastu. Halo teman-teman Bapak Guru, perkenalkan nama saya Niputu Anggreni Paramita, absen 34 dari kelas 12 C3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum kimia yaitu materi sel volta, di mana pada praktikum sel volta ini saya memanfaatkan sayur kentang sebagai alternatif baterai itu sendiri. Nah, ada baiknya nih sebelum lanjut ke video praktikumnya, kita harus tahu dong apa sih itu sel volta. Jadi sebelum lanjut ke video praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sel volta dan kenapa saya memilih kentang. Check it out. Jadi, apa sih itu sel volta? Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Sel ini terdiri dari dua elektroda berbeda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit serta dihubungkan melalui jembatan garam atau membran. Sel volta bekerja melalui reaksi redoks. Yang pertama, anoda atau kutub negatif, di mana pada anoda adalah tempat oksidasi terjadi atau melepaskan elektron, dan yang kedua adalah katoda atau kutub positif, di mana pada katoda tempat reduksi terjadi dan menerima elektron. Nah, elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui kawat penghubung untuk menciptakan arus listrik. Jembatan garam menjaga keseimbangan muatan ionik antara kedua larutan elektrolit. Sel volta terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada elektroda yang terdiri dari anoda, yaitu contohnya adalah seng. Yang kedua ada katoda, yaitu tembaga atau Cu. Nah, untuk komponen yang kedua adalah larutan elektrolit. Yang ketiga, jembatan garam. Dan yang keempat, kawat penghubung. Nah, apa sih alasannya saya memilih kentang? Nah, alasan saya memilih kentang adalah tentunya karena kentang mengandung elektrolit alami yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia untuk mengantarkan listrik. Hal ini menjadikan kentang medium yang efektif untuk mempelajari konsep dasar elektrokimia. Yang kedua, tentunya karena kentang juga merupakan bahan yang murah, mudah ditemukan, dan tersedia di berbagai tempat, sehingga praktikum dapat dilakukan dengan biaya rendah dan akses yang mudah. Yang ketiga, karena kentang adalah bahan alami yang aman dan tidak berbahaya, sehingga cocok digunakan dalam eksperimen sekolah tanpa risiko terhadap kesehatan siswa. Yang keempat, tentunya karena kentang merupakan bahan organik. Nah, jadi penggunaan kentang tidak menghasilkan limbah berbahaya sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan baterai komersial. Yang kelima, kentang memberikan contoh nyata bagaimana sumber daya sederhana dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang energi terbarukan. Nah, meskipun dayanya kecil, kentang mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan perangkat sederhana seperti lampu LED atau jam digital, yang ideal untuk demonstrasi di kelas. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 4 buah kabel penghubung, berfungsi untuk menghubungkan elektroda untuk menyalurkan arus listrik. Lalu ada 8 buah penjepit buaya, berfungsi untuk menjepit elektroda agar terhubung dengan kabel secara stabil. Lalu ada 1 buah pisau atau cutter, berfungsi untuk memotong kentang jika diperlukan atau membuat lubang untuk menanamkan elektroda. Lalu ada 1 buah lampu LED sebagai perangkat uji untuk menunjukkan energi listrik yang dihasilkan. Lalu tentunya ada sayur kentang sebagai medium elektrolit alami untuk mengantarkan ion dan mendukung reaksi redoks. Lalu ada elektroda seng atau paku, berfungsi sebagai anoda atau elektroda negatif yang mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Dan yang terakhir ada elektroda tembaga atau koin tembaga sebagai katoda atau elektroda positif yang menerima elektron dalam proses reduksi. Nah, setelah kalian menyiapkan seluruh alat dan bahan, potong 1 buah kentang menjadi 3 bagian menggunakan pisau. Setelah itu, buatlah celah pada kentang untuk menajamkan koin menggunakan pisau. Tancapkan koin ke celah yang sudah dibuat tadi sampai tersisa hanya setengah bagian koin saja di permukaan kentang. Setelah itu, tusukkan paku pada bagian yang berbeda dari tempat menancapkan koin. Capitkan penjepit buaya berwarna merah pada paku dan berwarna hitam pada koin. Sisakan 1 penjepit dari paku dan 1 penjepit dari koin.
Sambungkan kabel yang tersisa ke lampu LED. Dengan kutub negatif disambungkan ke anoda atau paku dan kutub positif ke katoda atau koin untuk lampu nyala. Jeng jreng, yeay, lampunya mau nyala loh guys. Meskipun indeks cahaya yang dihasilkan itu sedikit redup. Nah, itu dia nih hasil dari praktikum atau percobaan yang sudah saya lakukan tentang kentang dalam self volta. Jadi, ternyata beneran bisa loh kentang itu jadikan alternatif baterai. Nah, teman-teman, sekian saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun dalam laporan praktikum yang sudah saya kerjakan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.